Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penanganan kelahiran anak babi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ersa Sagita Mariunema dengan NIM 22095110002, mahasiswa Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Video ini saya buat guna untuk tugas mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi yang diampung oleh Profesor Dr. Hewan I Nengah Kertabesung MSI. Baik, selanjutnya kita masuk ke topik yang pertama, yaitu pendahuluan. Ternak babi adalah ternak monogastrik yang bersifat profilik atau banyak anak tiap kelahiran. Pertumbuhannya cepat dan di umur 6 bulan sudah dapat dipasarkan. Selain itu, babi merupakan salah satu ternak penghasil daging yang perkembangannya sangat mengagumkan dan mempunyai berbagai keunggulan dibandingkan ternak lainnya. Ternak babi efisien dalam mengkonversi berbagai sisa pertanian dan restoran menjadi daging, oleh sebab itu memerlukan pakan yang mempunyai protein, energi, dan vitamin yang tinggi. Selanjutnya, induk babi bunting. Sebelum kita menangani proses kelahiran pada babi, sebaiknya kita terlebih dahulu tahu bagaimana cara kita menangani induk babi yang udah siap untuk melahirkan. Yang pertama yaitu kita perlu mengetahui masa kebuntingan. Masa kebuntingan induk babi ini biasanya sekitaran 111 hari sampai 115 hari, di mana hal ini terjadi pada saat perhitungan sejak awal mereka dikawinkan. Selain masa kebuntingan, yang perlu kita perhatikan juga yaitu posisi kandang bagi babi yang sedang bunting. Lebih baiknya dipisahkan dengan babi yang lain. Mengapa hal ini dilakukan? Guna untuk menciptakan suasana yang nyaman dan aman bagi kehidupan babi. Pemindahan atau pemisahan kandang ini biasanya dilakukan 2 atau 3 hari sebelum kelahiran terjadi. Akan tetapi, bagi indukan babi yang baru pertama kali hamil atau bunting, biasanya mereka ini dipindahkan seminggu sebelum kelahiran, agar indukan babi ini dapat beradaptasi terlebih dahulu, dapat menyamankan diri dengan posisi kandang yang diberikan. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan bagaimana kondisi kandang tersebut. Kandang harus tetap kering dan juga bersih sehingga indukan babi pada saat melahirkan akan tetap merasa nyaman dan anak babi yang lahir ini dapat terhindar dari penyakit. Selanjutnya ada proses kelahiran. Proses kelahiran sendiri pada babi ini terdiri atas 3 stadium, yaitu stadium persiapan, stadium pembukaan, dan stadium pelepasan. Yang pertama itu ada stadium persiapan pada babi. Pada stadium persiapan ini mereka biasanya ditandai dengan kondisi perut yang turun ke bawah. Dapat kita lihat perut dari babi yang sedang bunting, biasanya mereka sangat besar dan dapat menyentuh ke tanah. Kondisi perut yang turun ke bawah dapat juga ditandai dengan ambing yang udah mulai mengeras, di mana air susu pada ambing tersebut udah keluar kurang lebih 12 jam sebelum melahirkan. Nah, pada stadium persiapan ini, selain dengan kondisi perut ke bawah, air susu yang keluar pada stadium persiapan ini juga ditandai dengan kondisi vulva yang udah mulai membekak dan disertai dengan lendir yang keluar. Selain itu, nafsu makan pada induk babi akan menurun. Juga ini akan siap mengumpulkan atau membuat sarang-sarang tempat mereka akan melahirkan. Stadium yang kedua yaitu stadium pembukaan.
Pada stadium pembukaan ini rahim udah mulai berkontraksi, dikarenakan rahim yang berkontraksi ini membuat babi tampak gelisah dan merasa tidak nyaman dengan kondisi perut mereka, sehingga mereka keseringan membuang air kecil. Selanjutnya masuk ke stadium pelepasan. Pada stadium pelepasan ini proses kelahiran anak babi keluar, di mana rahim kontraksi dari rahim membuat otot perut pada indukan babi ini udah mulai kejang, sehingga mereka mendorong anak babi untuk keluar. Pada stadium ini biasanya proses kelahiran ini berlangsung 1 hingga 12 jam, sehingga dapat diperkirakan apabila lebih dari waktu tersebut dapat diprediksikan bahwa telah terjadi sebuah kelainan. Biasanya diberikan oksitoksin apabila kelahiran ini tertunda dikarenakan dia ini kekurangan hormon. Apabila ada kekurangan hormon, maka kita dapat menginjeksikan oksitoksin atau obat yang sejenis oksitoksin. Selanjutnya setelah kelahiran. Nah, setelah kelahiran ini, pada saat babi udah mengeluarkan anakannya semua, kondisi induk babi ini udah harus untuk beristirahat sejenak, dikarenakan mereka udah mengeluarkan tenaga sebelumnya untuk mengeluarkan anak babi yang mereka kandung tadi. Dan kita perlu memperhatikan juga plasenta yang dikeluarkan oleh induk babi tadi, agar kiranya tidak boleh termakan sama sekali oleh induk. Apabila mereka mengkonsumsi plasenta tersebut, hal ini dapat menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan mereka. Gangguan pada usus dapat memicu induk babi bersifat kanibalisme yang membuat mereka merangsang untuk memakan anakan mereka sendiri. Nah, selain itu kita juga jangan membiarkan indukan babi ini berbaring terlalu lama, dikarenakan hal ini dapat menyebabkan bakteri atau penyakit yang menyerang indukan babi tersebut. Dikarenakan kondisi kandang yang agak kotor, terdapat darah di mana-mana, sehingga membuat mereka dapat terserang penyakit. Selanjutnya itu ada perawatan anak babi yang baru lahir. Nah, anak babi yang baru lahir ini kita usahakan untuk segera disusui oleh induknya, gimana kita dapat dengan cara meletakkan kembali anak babi bersama induknya, agar anak babi ini dapat menyusui atau memperoleh air susu pertama. Di mana air susu pertama ini dia mengandung kolostrum yang kaya akan daya tahan tubuh yang tinggi. Penyerapan kolostrum ini untuk kehidupan anak babi yang baru lahir, sebagaimana fungsinya yang merupakan sumber utama kekebalan melawan penyakit pada awal kehidupan. Selain pemberian susu pada anak babi, kita perlu untuk memotong tali pusar. Biasanya tali pusar pada anak babi ini dapat putus dengan sendirinya. Nah, setelah tali pusar ini putus dari indukan, barulah kita bisa potong kurang lebih 2 cm dari pangkal. Selain pemotongan tali pusar, kita juga dapat memotong gigi di mana pemotongan gigi pada anak babi ini bertujuan agar tidak menyebabkan luka pada ambing induk pada saat mereka menyusui. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya luka pada saat anak babi ini saling berebutan puting atau pada saat mereka bermain.
Selanjutnya itu pemotongan ekor. Pemotongan ekor ini dilakukan guna untuk mencegah agar anak babi ini tidak saling melukai dengan cara menggigit ekor. Selain pemotongan ekor, perawatan selanjutnya itu penyuntikan zat besi. Penyuntikan zat besi ini terjadi dikarenakan kekurangan zat besi. Hal ini biasanya dilakukan kekurangannya zat besi pada anak babi, di mana plasenta dan ambing ini tidak efisien memindahkan mineral. Penambahan zat besi ini juga guna untuk mengatasi kekurangan zat besi pada anak babi yang tidak bersentuhan dengan tanah dan dapat diberikan baik melalui mulut atau disuntikan. Nah, selanjutnya itu ada pemberian tanda. Pemberian tanda ini bertujuan untuk memudahkan dalam proses penyeleksian bibit. Pemberian tanda ini dapat berupa tato pada telinga atau lubang pada telinga yang juga biasanya kita cap pakai pewarna pada badan mereka. Selanjutnya itu ada kastrasi. Pada anak babi ini biasanya dilakukan setelah posisi atau kondisi mereka udah mulai matang. Nah, dilakukan kastrasi ini pada babi muda ialah untuk mengurangi pendarahan pada saat kastrasi tersebut. Selain untuk mengurangi pendarahan, agar kita juga dapat dengan mudah untuk menghandle, dikarenakan bobot tubuh atau postur tubuh dari anak babi ini masih kecil, sehingga masih mudah untuk kita tangani, dan juga agar anak babi ini tidak terlalu stres apabila kita kastrasi terlebih awal. Selain perawatan yang telah disebutkan tadi, kita juga dapat memberikan pemberian obat cacing atau penanganan kesehatan lainnya pada anak babi tersebut. Kesimpulan, penanganan kelahiran ternak babi perlu dilakukan dengan hati-hati dan perencanaan yang baik untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan babi serta induk babi. Langkah-langkah seperti pemantauan yang cermat selama proses kelahiran, pemberian perawatan pasca kelahiran yang tepat, dan menjaga kebersihan lingkungan yang sangat penting untuk mencegah penyakit dan memastikan pertumbuhan yang sehat. Baik, itulah yang sempat saya sampaikan pada video kali ini, dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata yang saya ucapkan, dan maka dari itu saya Ersa Sagita Maryunema mengakhiri dan izin pamit undur diri. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.